Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai pada pagi hari ini masih memberikan banyak nikmat ya. Nikmat utama adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan juga nikmat kesempatan. Pada podcast kali ini saya sekedar mereview kembali tadi pagi ada satu diskusi Ahad pagi ya, diskusi Islam Ahad pagi, dan ada beberapa hal yang mungkin bisa kita sampaikan untuk merefresh ya, untuk meremind, mengingat kembali ya bahwa sebentar lagi kita akan bertemu dengan satu hari raya umat Islam yang di negara asalnya di Arab Saudi tentu jauh lebih meriah, jauh lebih ramai dibanding dengan Idul Fitri ya. Jadi hari raya Idul Adha. Nah, tadi sudah disampaikan yang pertama tentang kita tidak mengupas tentang sholatnya ya, tetapi kita mengupas tentang korbannya ya. Jadi yang pertama dari sisi hukumnya ya, dari sisi hukumnya hampir semua ulama sepakat bahwa menyembelih hewan kurban di hari raya Idul Adha itu hukumnya adalah sunat mu'akkadah ya, jadi sunat yang dikuatkan. Jadi memang tidak sampai wajib, tetapi Rasulullah SAW selalu melakukan itu ya. Kemudian juga yang kedua adalah juga di bulan Dzulhijjah ya. Jadi 10 awal bulan Dzulhijjah itu nilainya sama dengan 10 di akhir Ramadan. Jadi di sana banyak kebaikan ya. Dan silakan kita memperbanyak kebaikan-kebaikan di mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah ya, sampai tanggal 9 lah tepatnya ya. Jadi isilah dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang membawa manfaat, karena itu sebuah hari-hari yang utama ya. Sehingga kalau kita memang gemar berpuasa, silahkan bisa juga kita mulai puasanya dari mulai tanggal 1 Dzulhijjah, tidak perlu menunggu di puasa Arafah. Tentu tidak ada dalil tentang kekuatan ini sunnah atau tetapi intinya istilah dengan hal-hal yang kebaikan, sebagaimana kalau di Ramadan itu di malam 10 terakhir malam Ramadan ya, karena di sana ada Lailatul Qadar. Nah, kalau di hari-hari di siang hari, maka di 10 Dzulhijjah itu merupakan hari yang utama untuk kita melakukan kebaikan-kebaikan ya. Jadi apakah Anda mau memperbanyak puasa ya, memperbanyak zikir, memperbanyak ibadah-ibadah lain ya, atau mungkin mau menambah infaknya, menambah sedekahnya. Jadi itu adalah hari-hari yang utama, bahkan juga untuk yang mungkin mau menikah silakan saja ya. Jadi itu hari-hari yang utama dan sangat dianjurkan ya. Lebih khusus lagi tentu saja adalah yang jelas-jelas ada disunahkan adalah di puasa Arafah ya, puasa 9 Dzulhijjah. Kemudian juga tadi yang sempat kita sampaikan tentang keutamaan ketika kita berkorban ya. Jadi korban itu adalah untuk seluruh keluarga kita ya. Jadi untuk keluarga kita, bukan by name ya, istilahnya nama saja. Jadi nama tentu saja karena kita sering salah kaprah ya. Jadi di keluarga kadang-kadang
tahun ini nama saya, ya tahun besoknya nama istri saya, tahun berikutnya lagi nama anak saya. Jadi sebenarnya tidak perlu seperti itu ya. Jadi siapa yang mengeluarkan uangnya, ya disitulah gitu, dan pahala itu akan mengalir pada semuanya gitu ya. Jadi tidak hanya pada nama itu saja, tetapi orang-orang yang menjadi tanggungannya terutama gitu ya. Kemudian juga yang harus kita garis bawahi bahwa juga alangkah baiknya ya kalau kita memang hari ini kita mampu satu kambing, satu domba, ya barangkali ketika kita diluangkan rezeki, saya kira ada baiknya terus kita tambah gitu ya. Jadi hari tahun ini satu domba, besok satu domba. Nah, mungkin ketika kita memang ada kelapangan rezeki, tidak ada salahnya gitu ya kita berkorban 2 domba, 2 kambing ya. Bahkan juga nanti 1 ekor sapi gitu ya. Apalagi nanti 1 ekor onta gitu ya. Jadi tidak. Kemudian juga ukuran kambingnya seberapa gitu ya. Jadi juga sempat banyak ditanyakan tentang kambing ya. Jadi ada yang mengatakan kalau kambing itu ada batas dari sisi usia adalah minimal 1 tahun ya. Tapi kalau sapi itu 2 tahun ya, bahkan kalau unta itu 5 tahun. Jadi itu adalah hal-hal yang teknis yang harus kita perhatikan ya, karena kadang-kadang kita lupa ya, dan hari ini coba kita ingatkan kembali ya. Kemudian juga bagi pengkorban gitu ya, itu sangat kita dilarang untuk mencukur rambut ya, rambut apa saja ya, bahkan rambut kumis yang harusnya diminta dicukur kan gitu ya, ketika sudah mulai masuk di bulan Dzulhijjah tadi ya. Jadi ketika kita memang sudah berniat kurban, maka ketika sudah mulai Dzulhijjah kita jangan potong kuku, jangan potong rambut ya. Tadi juga sempat ditanyakan tentang itu hukumnya apa gitu ya, sunnah, wajib gitu ya. Jadi tidak ada keterangan yang jelas itu sebuah keutamaan ya, keutamaan, dan kalau itu baiknya ya kita lakukan gitu ya. Kemudian juga pertanyaannya adalah apakah siapa yang harus tidak memotong rambut dan memotong kuku tadi, hanya untuk yang nama pengkorban ya. Jadi tidak kemudian berlaku karena tadi korban itu untuk seluruh keluarganya, tidak berlaku kemudian kalau korban atas nama saya, kemudian istri juga harus tidak memotong rambut atau semuanya ya. Jadi hanya yang berkorban itu sebuah kelonggarannya. Kemudian apalagi tadi ya yang kita kaji, saya kira itu ya topik-topik tadi yang kita sampaikan, supaya kemudian ada satu lagi yang salah satu keutamaan kita berkorban adalah kalau bisa itu adalah yang memotong kambing, yang memotong sapi, yang memotong lembu, yang memotong domba, itu adalah pengkorban itu sendiri ya. Itu tentu sebuah keutamaan ya. Hanya saja kan tidak semua orang punya keterampilan, karena itu butuh keterampilan juga. Jadi angka baiknya ya, seperti dulu anak saya di salah satu pondok pesantren itu ketika sudah SMA, salah satu latihan untuk berkorban yaitu dilatih untuk punya keberanian untuk memotong kambingnya sendiri ya. Jadi ya mungkin awal-awalnya agak sedikit ragu ya, tetapi dengan dukungan teman-temannya, dengan dukungan para ustadznya, para gurunya ya, akhirnya setidak-tidaknya pernah mencoba gitu ya. Tentu untuk bisa terampil kita butuh berlatih gitu ya. Jadi ini sebuah keutamaan. Jadi kalau kita memang punya keterampilan, punya keberanian ya, untuk memotong sendiri, itu alangkah baiknya kita potong sendiri ya. Saya kira itu ya. Tadi saya juga sempat tanya tentang bagaimana dalam konteks kekinian adalah korban melalui online ya. Kita lihat di banyak media massa terpampang gitu ya, korban kirim ke sini ke rekening ini, kabar hewan korban di daerah pelosok, daerah yang membutuhkan gitu ya. Nah, tapi tadi ternyata belum ada jawaban. Nah, mudah-mudahan nanti di podcast selanjutnya
saya mencoba untuk mencari-cari sumber yang tentu harapannya sumber-sumber tadi itu bisa dipercaya dari lembaga-lembaga yang terpercaya tentang bagaimana sesungguhnya korban melalui online tadi ya, batas-batasnya. Dan memang salah satu hal yang sering dipertanyakan adalah kita kehilangan keutamaan tadi ya, keutamaan untuk memotong sendiri ya, agak tidak mungkin, apalagi kita misalnya ngirimnya di luar negara, bahkan luar pulau pun kita akan menjadi sangat sulit kan gitu ya. Bahkan kalaupun tidak bisa memotong sendiri, tadi juga disampaikan adalah kita bisa menyaksikan hewan korban kita ketika saat dipotong, itu pun juga sangat kesulitan gitu ya. Nah, nanti bagaimana urgensinya ya, karena kita kehilangan itu memang, tetapi setidak-tidaknya walaupun kita kehilangan itu ada keutamaan lain dengan korban online tadi. Saya kira mudah-mudahan bisa saya bahas nanti di podcast selanjutnya tentang korban online ini, bagaimana batasan-batasannya sehingga semuanya itu tetap berjalan dan kita bukan berdasarkan logika ya, karena memang ini ibadah khusus, tetapi memang ada dasar-dasar dalil yang memang membolehkan, bahkan mungkin malah itu menjadi keutamaan untuk situasi dan kondisi tertentu. Demikian yang bisa kita sampaikan, sekedar mereview tadi hasil pengajian tadi pagi berkenaan dengan persiapan kita untuk merayakan hari raya Idul Adha lengkap dengan korban ya, baik itu domba ya, baik itu kambing, baik itu sapi maupun unta gitu ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.